dosaku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Lukas 2, dimulai dari ayatnya 41 sampai ayat 52. Kita baca secara responsoria. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, kuatkanlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada minggu ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, yaitu terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10, dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saudaraku yang terkasih, saya akan bacakan untuk kita. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil.
Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir pembicaraannya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Topik minggu kita pada hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Kalau kita baca tadi dari ayat 10 sampai ayat 15, pasti mulai dari ayat 10 sampai terakhir tadi kita baca, mungkin kening kita akan berkerut. Apa ini artinya? Semakin ke dalam semakin confused, membingungkan. Dan jika ingin kita paksa pemikiran kita, bisa juga kita frustasi. Apa artinya ini semuanya? Karena semua bahasa alegori, kiasan semuanya. Kalau kita tidak betul-betul jernih memahami dan kita sabar untuk menelaah setiap kata di setiap kalimat, kita bisa jadi menutup Alkitab kita. Lalu bingung mau kemana kita pertanyakan ini. Apa sih maksudnya Raja Salomo ini menuliskan semua kisah ini? Apa yang terjadi pada masa hidupnya? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Karena ada ungkapan-ungkapan yang sangat pedas, tajam, menusuk urung hati kita. Ungkapan itu kalau kita lihat penjabaran kitab pengkhotbah yang dituliskan oleh Raja Salomo, muda-mudi gereja ini. Apa ini Salomo? Ungkapan apa ini? Ada tertulis tentang kesusahan, kemalangan, kelelahan, kebodohan, penderitaan, kebebalan, upaya menjaring angin lagi katanya, baru kesia-siaan. Apa ini semuanya? Mau ditujukan kepada siapa ini? Mau disampaikan kepada siapa ini? Dan coba kita pelajari dan kita baca semua kitab pengkhotbah, semua adalah ungkapan-ungkapan yang murni dari hati sang pengkhotbah, yaitu Raja Salomo, anak Daud. Mari kita selidiki, mari kita lihat, supaya nanti Bapak, Ibu, dan saudaraku pulang dari sini jangan marah-marah. Suara saya begini bukan marah ya, karena memang cuaca lagi dingin. Saya tahu setelah ini banyak rencana, entah kemana nanti. Tapi untuk itu kita konsentrasi ya. Pasti ada nanti pulang dari gereja mau kemana kita. Grup WA Suar-Suarus membicarakan setelah ini kemana. Untuk itu saya mohon kita konsentrasi biar dapat sebenarnya tujuan si Salomo ini, raja ini bicara tentang apa sebenarnya. Apa yang dia rasakan? Apakah dia lagi frustasi? Apalagi dia lagi galau? Apalagi memang dia rasakan suatu yang pergumulan yang berat pada saat itu? Mari kita intip dan kita lihat. Semoga ini berguna. Karena ternyata isinya juga berbau tentang pendidikan moral, pendidikan mental, spiritual kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita sabar dan mau belajar mendengar dari lubuk hati kita, Raja Salomo ini
Dia ingin menemukan dan mengajak kita untuk mencari sesuatu. Apa itu? Yaitu harta dalam bejana. Kalau kita temukan itu, kita akan temukan berlian yang indah di dalam bejana itu. Karena ada sesuatu kalimat maksud hatinya yang sangat luar biasa. Dan harus kita temukan itu nanti. Didikan apa, edukasi apa yang disampaikannya dalam firman ini. Yang dia tulis, yang dia pelajari dari bapaknya Daud. Dan para imam dan nabi-nabi. Apa ini berlian yang sangat indah ini? Apa yang terkandung, yang tersimpan dalam harta dalam bejana ini? Karena ini semua adalah bahasa perumpamaan, kiasan. Tulisan Raja Salomo ini, saudaraku, adalah karya yang tertinggi sebagai manusia pada zamannya. Ini adalah tulisan yang maha tinggi, karya tertinggi, seni tertinggi, menulis tanpa ada yang tersinggung. Karena dia tidak menyebutkan nama, tidak menunjuk versi siapa dia yang mau dia tusuk dari belakang, atau dia singgung, atau dia kritik. Tidak ada nama disebutkan di sini. Tetapi nats ini, tulisan ini, syair ini, bisa saya katakan berupa syair, puisi ini ditujukan kepada setiap pribadi tanpa terkecuali. Bisa itu orang muda, orang dewasa, dan bisa juga orang tua. Bisa dia sebagai raja atau dia hamba. Bisa dia pakar intelektual, bisa juga dia yang tidak punya apa-apa. Ini adalah mahakarya yang tertinggi, tulisan goresan tanpa menyakiti kanvasnya. Dalam kitab pengkhotbah ini juga Raja Salomo mengungkapkan sesuatu, ada sesuatu yang sudah dia nikmati dan dia rasakan, dia mau kasih tahu kepada kita. Dia pernah merasakan kekayaan yang sekaya-kayanya. Raja Salomo adalah raja yang terkaya pada saat itu. Dia sudah menikmati kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dia nikmati itu habis-habisan. Dia sudah pernah mengalami diberikan kehormatan sehormat-hormatnya, melebihi dari seorang hormat raja. Dia sudah menikmati ketenaran lebih dari artis dunia. Sampai saat ini Raja Salomo dipuji adalah raja yang memiliki hikmat. Bukan hanya dulu, ternyata sampai saat ini kalau kita berbicara tentang Raja Salomo, kita akan mengenal dia adalah raja yang punya hikmat. Dia tenar sepanjang zaman. Dan dia sudah menikmati kenikmatan yang nikmat-nikmat di dunia ini. Karena dia punya kekayaan, dia punya kuasa. Semua diberikan Tuhan kepadanya. Tidak ada yang tidak pernah dia nikmati. Dari kecil hingga dewasa, dia sudah menikmati semua itu. Tapi kenapa dia punya kesimpulan? Dia punya kepada titik kejenuhan. Dia punya suatu kesimpulan. Bahkan dia katakan semua itu adalah upaya menjaring angin. Dia katakan itu semua sia-sia. Dia pernah merasakan kaya, ya. Dia pernah merasakan punya kuasa, ya. Apapun dia katakan, semua orang manggut pasti taat kepadanya. Tapi dia katakan suatu sampai ke kesimpulan, itu semua bagaikan upaya menjaring angin. Sia-siaan semua itu. Tidak ada yang abadi ternyata. Tidak ada yang kekal yang dimilikinya. Semua hilang. Kejayaan bisa hilang, harta bisa habis, kenikmatan seakan habis. Semua sia-sia katanya. Dan akhirnya saudaraku,
dia katakan hanya satu yang dia pandang, hanya satu yang dia tahu, hanya satu yang abadi. Semua yang di dunia ini, yang dilihatnya, disentuhnya, dinikmatinya, semua itu tidak ada, sia-sia semua itu. Hanya sekejap dan berlalu seperti angin. Tapi satu katanya yang abadi, yang tidak bisa punah sampai akhir ajal dunia ini, yaitu sola gratia, anugerah Allah, forever and never, selamanya. Saliling nililingna, sadekah nidekahna, selama-lamanya. Anugerah Tuhan takkan berkesudahan. Itulah yang dinyatakannya dalam tulisannya. Semua yang di dunia ini, dia mau katakan kepada kita manusia yang hidup di zaman ini, karena dia sudah pertama sekali menikmati, semua itu sia-sia katanya. Tapi dia tidak frustasi, tapi dia lagi tidak stres. Tapi memang sampai disitulah titik kesimpulannya, ujungnya. Tapi satu yang abadi, yang tidak punah ditelan oleh zaman, dulu, sekarang, dan esok, anugerah Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang amazing, itu yang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih Allah. Kesetiaannya tak pernah punah. Ketika dia masih anak-anak, dia rasakannya anugerah Tuhan. Ketika dia sudah menjadi pemuda, bahkan menjadi raja, tetap dirasakan anugerah Tuhan. Bahkan ketika dia terpuruk jatuh oleh karena dosanya, anugerah Tuhan tetap menyelamatkannya. Bahkan ketika dia sampai tua, sampai menghadapi masa ajalnya menjemput, anugerah Tuhan selama-lamanya tetap melingkupinya. Maka di dalam teks ini juga dia mau utarakan sesuatu yang harta dalam bejana tadi. Ada suatu arahan, ajakan, dan ajaran fundamental yang dituliskan oleh Raja Salomo bagi kita, yaitu dia ingin kita memiliki hikmat dari Tuhan. Milikilah hikmat katanya. Raihlah hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Terimalah hikmat dari Tuhan. Peganglah itu. Karena hikmat Tuhan adalah sesuatu harta yang tidak pernah punah. Milikilah hikmat Tuhan. Dan karena hikmat Tuhan itulah dia tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dia mau katakan kepada muda-mudi, dia mau katakan kepada bapak ibu, dia mau katakan kepada kami sebagai hamba Tuhan, kita perhalado, milikilah hikmat Tuhan supaya engkau mampu menghadapi apapun dalam kehidupanmu. Engkau bisa bertahan di dalam kehidupanmu. Tanpa hikmat Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Miliki hikmat Tuhan. Tetap hidup dalam tuntutan dan pendidikan oleh Tuhan. Harus mau dituntun dan dididik oleh Tuhan. Agar segala ucapan perbuatan kita ini berdasarkan bagaimana sebagai orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Dia menitipkan pesan. Orang yang berhikmat itu katanya harus ucapannya dan perbuatannya harus seiring sejalan, sama-sama. Itu tandanya orang berhikmat. Dan orang yang berhikmat itu akan berusaha tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain dan sekitarnya. Untuk itu, jagalah ucapanmu dan gaya hidupmu. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jangan karena cara kita berbicara, ucapan kita atau gaya style hidup kita menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah tempat engkau bekerja, dan di kehidupanmu. Dan itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dengan hikmat
Jika engkau memiliki hikmat, kamu tahu apa yang bisa kamu ucapkan dengan baik dan benar, dan apa yang harus kau lakukan dengan baik dan benar. Supaya orang-orang berhikmat yang memiliki hikmat tidak menjadi batu sandungan. Jangan oleh karena ucapan kita, jangan oleh karena perbuatan kita menjadi mendukakan orang lain, menjadi merepotkan orang lain, jadi bisa menghina orang lain dan bisa menambah pekerjaan-pekerjaan orang lain hanya oleh karena ulah kita. Makanya itu dia katakan, orang-orang bodoh tidak akan tahu dia bagaimana dia kembali ke kotanya. Tapi miliki hikmat supaya engkau bisa kembali kepada yang empunyamu, kepada penciptamu, kepada Tuhanmu, supaya engkau tahu jalan pulang ke kotamu, kembali kepada asalmu. Miliki hikmat supaya engkau tahu apa yang bisa engkau lakukan menghadapi seseorang, bertemu dengan orang, dan bagaimana kita bersikap. Jangan menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesan moral yang berharga dari sang pengkhotbah yaitu Raja Salomo mengatakan, hiduplah dengan taat akan Tuhan, karena orang yang berhikmat, katanya, dia akan tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu ciri-cirinya. Orang yang berhikmat, dia akan tahu untuk berkata yang benar, berbuat yang benar, dan tahu apa yang harus dia perbuat untuk yang benar, membaikkan dirinya sendiri dan membaikkan orang di sekitarnya. Orang yang berhikmat adalah dia tahu apa yang sebenarnya, sepantasnya, selayaknya. Orang yang hidup dan takut akan Tuhan dan dia berpunya hikmat dari Tuhan, dia katakan dia akan selalu hati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi kepada anak-anak kami, laki-laki dan perempuan ingin mencari pasangan hidup, bisa belajar dengan tulisan Salomo ini. Carilah pasangan belahan hatimu kelak, yang orang betul-betul memiliki hikmat Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia akan selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Tidak obral janji, tidak menjual janji, tapi apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan. Kalau kamu akan mendapat pendamping hidup seperti itu, apa yang dia katakan itu yang dilaksanakannya dan dipertanggungjawabkannya. Apa yang dia ucapkan itu yang dikerjakannya. Dan apa yang dia lakukan itu yang sudah pernah dia katakan. Jadi ibarat orang yang berdoa, doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Itu orang yang berhikmat, saudaraku. Dan itu pesan moral dari Raja Salomo. Dan orang yang berhikmat katanya adalah dia akan selalu mengasihi dan menghormati sesamanya manusia. Dia akan selalu mengasihi dan menghormati sesamanya manusia. Baik itu di hadapannya orangnya kecil ataupun besar, orang yang berpangkat atau seorang hamba, dia perlakukan dengan cara mengasihi mereka dan menghormati mereka, sama-sama ciptaan Tuhan yang berharga. Dan orang yang berhikmat, kata Raja Salomo, pesannya dalam harta bejana itu adalah dia akan selalu melihat sesuatu bukan dari sudut pandang dunia, tetapi dia memakai istilah from God's point of view. Dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan.
Dia melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan apa yang dipandang manusia, bukan apa yang dinilai oleh manusia, bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini kepadanya dan kepada orang, tapi dia memandang segala sesuatu dari sudut, dari kacamata Tuhan, melihat segala sesuatu. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan gampang untuk sensitif, tidak akan gampang tersinggung, apalagi marungut-ungut, jauh itu semuanya. Dia akan memandang segala sesuatu, baik itu persoalan, penilaian, persoalan hidup yang sulit, persoalan yang menyenangkan pun, dia akan selalu melihat itu dari sudut pandang Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu, seperti saya katakan tadi, tidak akan gampang untuk tersinggung, tidak akan gampang untuk ngambek. Dia pasti punya konsisten, komitmen. Dia punya potensi menjadi leader, pemimpin di masa yang akan datang. Karena segala sesuatu dia pandang, dia tidak akan tergoyahkan. Tidak perlu ada orang membisikkan sesuatu kiri kanan di telinganya. Tidak perlu orang menyampaikan catatan kecil kepadanya atas sesuatu untuk diambil keputusan. Dia punya pandangan tersendiri dan dia memakai pandangan sudut pandang Tuhan untuk melihat segalanya. Itulah orang yang sudah hidup dalam hikmat dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau hidup seperti itu luar biasa, kita akan jadi berpengaruh dan bermanfaat dalam dunia ini. Dan orang-orang seperti itulah yang dicari. Dan orang-orang seperti itu sangat mahal. Sangat mahal. Tapi ada. Sangat susah kita cari. Tapi ada manusia itu. Walaupun langka, orang baik dan benar itu masih ada di dunia ini. Gak usah kita frustasi. Pasti ada. Masih banyak orang berhikmat. Masih banyak orang yang mempertahankan kebenaran. Masih banyak orang-orang yang mencintai perdamaian, kesejahteraan, damai dan sebagainya. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Tapi dia memang susah untuk kelihatan. Tapi ketika dia nampak, orang-orang akan merindukannya. Karena dia memakai segala sesuatu untuk mencari solusi, menyelesaikan persoalan. Dia tidak perlu win-win solution. Tidak perlu sama-sama menang. Tidak perlu dia menang saya kalah, atau tidak perlu saya menang dia kalah. Orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak akan membuat orang sakit hati dan tersinggung, dan dia tidak akan menjadi korban dari persoalan itu, karena dia memakai sudut pandang Tuhan. Yang pernah dibuktikan Salomo ketika dia menyelesaikan persoalan dua ibu yang memperebutkan satu anak. Tidak ada yang tersinggung di situ. Selesai persoalan, anak selamat, ibu-ibu selamat, dan dia pun tersenyum bahagia karena Tuhan kasih dia hikmat untuk menyelesaikan persoalan itu. Adakah manusia itu sekarang? Ada. Mungkin Anda. Tapi jika engkau punya hikmat, kamu bisa memiliki itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dalam Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar satu nama atau membaca biografi yang bernama Steve Jobs. Beliau hidup pada abad ke-20 dan memiliki suatu talenta, yaitu mencintai teknologi informasi. Dia punya menuliskan suatu statement dan saya sangat senang dengan ucapannya itu. Dia katakan demikian.
Mengetahui bahwa semua kita akan mati adalah perangkat terpenting yang pernah ditemukan, yang membantu saya membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup ini. Saya mau sederhanakan, jika memang kita semua akan mati dan memang kita akan menuju kematian, nasa jolma ikon mate. Untuk itu, Steve Jobs punya perenungan dalam hidupnya. Jika memang semua kita akan mengalami kematian. Suatu pertanyaan, saya mohon Anda juga jawab, tapi di hati saja. Jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sekali lagi saya katakan, jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini, apa yang akan kamu lakukan? Ini pertanyaan bukan menakut-nakuti ya. Saya aja ingin kita masuk supaya kita paham. Tapi memang benar, semua kita akan mengalami itu. Persoalannya waktu. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terakhir engkau di dunia ini, apa yang kamu lakukan? Steve Jobs punya pertanyaan itu dan dia menjawab dengan bijak. Ia akan melakukan hal yang terpenting dan yang menjadi yang skala prioritas dalam hidupnya. Untuk itu dia berjuang belajar menciptakan komputer dan film animasi picture yang bisa ditonton oleh kalangan bawah sampai orang tua. Dia menciptakan itu komputer, dinikmati sampai sekarang kita nikmati komputer, hanya berbeda aja jadi laptop sekarang. Dia ciptakan itu, dia buat itu karena dia punya ilmu teknologi informasi. Dia ciptakan komputer, dia ciptakan film animasi. Akhirnya orang yang menonton tertawa-tawa, anak-anak tertawa, perempuan tertawa, semua film animasi itu, semua orang terhibur. Dia ciptakan film-film itu. Semua orang yang tadi nangis bisa tertawa, terhibur. Jadi lebih hebat dengan TikTok kita. Dia ciptakan itu. Itulah karya terbesarnya. Dia tidak ada lagi di dunia ini. Tapi film animasi itu dikembangkan dengan film-film yang menarik sekarang dengan warna, gerak, dan kecepatan. Edit sana sini dan sebagainya. Tapi dia yang mengalukan itu dulu. Itulah. Tapi memang toh dia sudah mati. Tapi karyanya, ciptaannya dinikmati manusia sepanjang zaman. Makanya dikatakan, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya marilah berbuat baik untuk keluarga. Ya kan? Marilah kita berbuat baik untuk gereja kita. Ya bukan? Marilah kita berbuat baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, seperti itulah. Kalau dipertanyakan kepada kita, hari ini hari terakhir kita di dunia, pasti akan kita pakai waktu kita, berapapun tersisa, kita akan cepat-cepat berbuat baik untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Supaya kita jangan hilang, supaya ada yang mengingat kita, supaya ada yang mendoakan kita, supaya ada yang mengenang kita, mengunjungi kita, walaupun kuburan kita nanti yang dilihat. Tapi selagi ada waktu, lakukan yang terbaik. Jangan tunggu hari esok, lakukan sekarang. Dan seorang perempuan yang bernama Barbara Bush, dia juga memiliki statement. Dan saya sangat senang juga dengan ucapannya. Dia katakan demikian, saudaraku. Jangan abaikan kenyataan bahwa ukuran keberhasilan hidup seseorang yang paling utama adalah bagaimana dia memperlakukan anggota keluarganya, teman-teman, dan rekan kerjanya, bahkan orang asing yang bertemu dengannya. Itu kata Barbara Bush.
Intinya juga adalah pesan moralnya adalah pergunakan waktu untuk berbuat baik. Itu ukuran kita. Keberhasilan kita adalah bagaimana kita memperlakukan seseorang. Yaitu dimulailah dengan keluarga kita, teman-teman kita, rekan sekerja kita, orang-orang asing yang kita tidak kenal juga, yang bertemu dengan kita. Perlakukanlah mereka dengan baik. Dan akhirnya itulah rahasia yang terindah diungkapkan oleh Raja Salomo. Makanya dikatakan semua yang dia raih, prestasi yang dia miliki semuanya di dunia ini, kalau dia tidak punya hikmat dari Tuhan, semua itu nonsen katanya. Seperti ungkapan menjaring angin dan kesia-siaan. Tetapi jika ada hikmat Tuhan, kecerdasan, kepintaran yang kita terima dari Tuhan, kita combine itu dengan sebaik-baiknya, dengan segala sesuatu yang kita miliki, itu akan berguna bagi kita dan bagi semua orang. Jadi kita tidak dikatakan orang yang bodoh yang tidak tahu pulang ke kotanya, tapi kita akan menjadi orang yang berhikmat, tahu pulang ke kotanya. Dan Yesus Kristus mendidik kita dari dulu, semenjak dia mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak pada saat itu, orang-orang Yahudi terutama, dan pada saat ini juga dia mengajar. Tuhan Yesus mendidik kita, memberikan edukasi kepada kita, saudaraku. Yesus katakan, segala ilmu yang kau miliki, tapi yang terutama adalah patik hukum yang terutama, kata Tuhan Yesus, yang menyempurnakan dari hukum Tuhan yang diberikan Allah kepada Musa, dan dia sempurnakan. Inilah yang menjadi fundamental dan ini yang menjadi pegangan kita kemanapun kita pergi. Jika engkau tetap menjunjung tinggi hukum yang terutama ini, adalah tetap engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah engkau memiliki hikmat. Dan ingat satu hal, kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perlakukan mereka sesamamu dengan cinta kasih. Bertemulah engkau dengan seseorang, jangan ketika dia bertemu denganmu dia menjadi menangis, sedih dan kecewa. Tapi ketika dia bertemu denganmu, usahakanlah dia tersenyum. Tidak bisa tertawa tersenyum saja. Ingatlah saudara, orang yang kau buat tersenyum, dia akan tidur dengan indah, dengan mimpi-mimpi yang indah. Tapi jika engkau bertemu dengan seseorang, kau buat dia stres, ingatlah, dia akan tidur dengan wajah yang jelek, dan mimpinya juga mimpi huka-huka. Jadi perlakukanlah saudara kita, perlakukanlah sesama kita dengan penuh cinta kasih. Itulah tandanya kita telah memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan katakan ini PR yang luar biasa dan sangat sulit ini, kata Inang Pendeta. Tidak ada yang sulit, ada kemauan, ada jalan. Tuhan akan memberikan roh pengertian, Tuhan akan berikan hikmat. Jika engkau ingin mulai hari ini, percayalah, engkau akan jadi saluran berkat. Engkau akan mediator Tuhan di dalam kehidupanmu, dimanapun kamu berada. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami terima pada minggu ini. Kami percaya firman-Mu akan bekerja dan akan memberikan edukasi yang sangat berharga bagi kami, supaya kami ingat selalu, kami anak-anak-Mu harus banyak belajar untuk mendengar dan memahami setiap firman-Mu, supaya hidup kami semakin berarti, supaya apapun yang kami dengar melalui firman-Mu dapat kami laksanakan dengan baik dan benar, supaya kami menjadi anak-anak yang termanis di hadapan-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini dapat membanggakan dan membuat Tuhan Yesus tersenyum. Dan kami pun menjadi berkat. Kami bahagia dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dan dimanapun kami berada.
Tuhan pasti akan menjaga dan memberikan roh pengertian dan kekuatan bagi kami. Berkati Tuhan semua anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Berkati anak-anak kami yang remaja. Berkati anak-anak kami naposo bulung. Berkati kaum bapak, kaum ibu, dan semua orang tua kami yang lansia. Berkati semua perhalado dan keluarga. Dan kami sebagai pelayan-Mu di gereja ini. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu mencari hikmat Tuhan. Supaya kami semakin berarti bagi Tuhan, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar dengan tulisan ini, supaya kami bawa pulang. Kami belajar untuk segera mau melakukan yang terbaik, karena itu yang terindah di mata-Mu. Supaya hidup kami tidak sia-sia, supaya kapanpun Tuhan memanggil kami bisa tersenyum dan bahagia, karena kami sudah melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dengan permohonan kami itu juga Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami juga mau berdoa dengan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa buat jemaat yang baru masuk terdaftar di gereja-Mu ini. Kepada keluarga amang kami Antonius Sinaga dan Ibu Josina J. Stefani, berkatilah mereka menjadi jemaat baru, keluarga yang berbahagia, dan mereka bisa berkumpul, bersatu dengan semua jemaat di sini. Dan berkati juga Tuhan rencana anak-anak-Mu yang ingin menerima pemberkatan nikah yang kudus. Berkatilah anak-anak-Mu Andre William Sihombing dengan pasangannya Lilis Veronica Boru Ambarita. Kapanpun terlaksana acara pemberkatan nikah itu, biarlah Tuhan selalu menuntun, menjaga, mengawal hati mereka, memberikan kesempurnaan cinta yang dari Tuhan saja, supaya mereka berbahagia. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat segala kegiatan pelayanan, tritugas panggilan gereja di gereja-Mu ini, Keramat Jati. Tuhan, dalam pelayanan marturia, koinonia, diakonia, biarlah Tuhan berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Berkati dewan dan semua seksi yang bekerja keras, agar pelayanan ini berjalan dengan baik. Berikan juga pelayanan penginjilan dengan baik di gereja-Mu. Berikan juga persekutuan koinonia dari sekolah minggu remaja Naposo, Amaina, dan lansia berjalan dengan baik. Berikan juga pelayanan diakonia kami berjalan dengan baik. Terutama Tuhan, rencana-rencana sosial untuk membangun jasmani dan rohani jemaat-Mu. Berkati semua yang telah bekerja. Dan secara khusus juga Tuhan, kami mau serahkan ke tangan-Mu buat semua panitia pesta Gotilon dan pesta ulang tahun ke-57 tahun gereja-Mu ini Tuhan. Berkati semua panitia yang bekerja keras dan tak hentinya memikirkan yang terbaik, mempersembahkan pesta itu nanti di puncak tanggal hari Minggu 24 Oktober yang akan datang. Tuhan, biarlah anugerah-Mu menyertai semua panitia. Berikan kesehatan, semangat, dan kesatuan bagi beliau semuanya. Dan begitu juga supaya panitia bisa bersatu dalam mewujudkan ini, bekerja sama dengan Parhalado semuanya. Berbagai kegiatan yang sudah disediakan Tuhan, yaitu jenis perlombaan yang beragam, seminar yang berguna bagi kami, dan malam puji-pujian Tuhan akan kami selenggarakan. Berkati semua jemaat yang bermurah hati untuk membantu panitia dalam segi doa, dukungan, ucapan, dan dana. Berkati Tuhan mereka yang membuka hati dan pikirannya untuk mensukseskan kegiatan itu. Tuhan, kami percaya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang sampai pada hari ini terbaring karena sakit. Bagi saudara-saudari kami yang dirawat di rumahnya, Tuhan berkati amang kami Sintua STR Siregar, berkati inang kami Yuliana Boru Sihotang, berkati amang kami Sintua LRR Inang Boru Sormin,
Berkati Nyonya Situmeang boru Gultom. Berkati inang kami Tabita boru Situmeang. Berkati Tuhan amang kami Sintua Besi Dauruk. Berkati Nyonya Munte boru Raja Guguk. Berkati amang kami Sopar Panjaitan. Berkati Nyonya Huta Galung boru Simanung Kalit. Berkati Nyonya Simanjuntak boru Siaan. Berkati Nyonya Turni boru Sihaloho. Berkati nang kami Nyonya Nainggolan boru Turnip. Berkati amang kami Besi Barani dan Nyonya El Siregar boru Silalahi. Nyonya Manurung boru Silitonga. Berkati Nyonya Aritonang boru Simorangkir. Berkati Nyonya Sintua El Sitinjak boru Simangunsong. Berkati Nyonya Sian boru Tampu Bolon dan Nyonya Marpaung boru Purba. Dan Nyonya Sirait boru Sitorus. Begitu juga dengan inang Nyonya Sintua boru Simamora. Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang. Dan inang kami Maria Valentina boru Siringo-ringo. Berkati Nyonya Pangaribuan boru Samosir. Berkati amang kami Sintua Evi amang M Marbun. Dan amang C Tambunan. Dan amang RS Pardede. Berkati Nyonya Panggabean boru Tagalung. Berkati inang Nyonya Gultom boru Tambunan dan amang P Lumban Gaul. Berkati Nyonya P Lumban Gaul boru Tobing dan inang Halundang boru Siregar. Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, amang Lumongga Hasibuan dan inang Fiesti boru Sianturi dan amang TN Storus. Begitu juga kepada amang BMP Marpaung dan inang Eva boru Sitinjak. Dan begitu juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit. Tuhan berkatilah nang kami Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak. Pulihkan dan berikan kesehatan semangat buat inang itu. Dan begitu juga buat inang Nyonya Purba boru Silaban. Tuhan tiada yang tidak mungkin bagimu jika engkau katakan sembuh. Oleh karena iman mereka pasti sembuh. Kami mau serahkan mereka semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tidak tahu kondisi apa yang terjadi dan apa yang mereka alami. Tapi kami percaya satu hal. Engkau akan selalu melawat semua orang-orang yang percaya kepadamu. Dan engkau akan memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan buat segala karya penyelamatanmu dan semua damai yang kau berikan di hati kami ini. Kami akan pulang nanti dengan memperoleh bingkisan yang terindah, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Ampunkan segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil menyampaikan persembahan kita. Ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing akan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu.
tersembunyi bagiku. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku tampak, nanti ku berbahagia apabila Roh-Mu tampak dengan kemuliaannya. Tuhan, janganlah biarkan ketentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Demikian juga jemaat kami yang ada di rumah dan di perjalanan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku tampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya.